Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal tes SNBT tahun 2023 untuk pengetahuan kuantitatif pada materi statistika. Soal yang pertama, apabila rata-rata 2, 7, C dan D adalah 5, rata-rata dari 6, 7, 15, 2C, 2D adalah. Nah, kalau kita lihat soalnya, ini adalah terkait dengan materi rata-rata. Tentu kalian harus ingat lagi ya, rumus rata-rata itu. Rata-rata akan sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita lihat di sini datanya. Data yang pertama ya, itu ada 2, 7, C, dan D yang memiliki rata-rata adalah 5. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, datanya kita jumlahkan. Berarti 2 kita tambahkan dengan 7 ya. Kemudian kita tambahkan dengan C, kemudian kita tambahkan dengan D, kita bagi dengan banyak datanya, kita hitung banyak datanya 1, 2, 3, 4, berarti banyak datanya adalah 4. Nah, di sini rata-ratanya diketahui ya, untuk data tadi, rata-ratanya adalah 5, sehingga kalau kita masukkan, rata-rata 5 akan sama dengan 2 kita tambahkan dengan 7, itu hasilnya adalah 9, kita tambahkan dengan C, kita tambahkan dengan D, kemudian kita bagi dengan 4. Nah, di sini kalian bisa kali silang ya, 5 kita kali 4, itu hasilnya adalah 20, sama dengan, kemudian 9 tambah C tambah D, kita kali dengan 1, karena ini artinya adalah 5 per 1. Kalau 9 ditambah C ditambah dikali 1, itu kan hasilnya adalah dirinya sendiri ya, berarti 9 tambah C tambah D. Nah, kita kelompokkan dulu yang sejenis. Ini ada 20, ini ada 9. Sehingga 9-nya bisa kita bawa ke ruas kiri. Karena positif, maka dia akan jadi negatif 9. Sama dengan, maka yang tinggal di ruas kanan itu adalah C yang ditambahkan dengan D. Nah, 20 kalau kita kurangkan dengan 9 hasilnya adalah 11. Maka 11 sama dengan C tambah D. Atau boleh juga dituliskan C tambah D sama dengan 11. Nah, kita dapatkan dalam bentuk persamaan. Kita simpan dulu, kita lihat lagi. Di sini yang ditanyakan adalah rata-rata dari 6, 7, 15, 2C, dan 2D. Nah, kita hitung lagi rata-rata untuk data yang kedua ya. Nah, kita tinggal jumlahkan saja datanya, berarti 6 tambah 7, tambah 15, tambah 2C, tambah 2D. Kita bagi dengan banyak data, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bagi 5. Maka akan sama dengan, kita coba jumlahkan mana yang bisa kita jumlahkan ya. 6 tambah 7 itu kan 13, tambah 15 itu adalah 28. Kemudian kita tambahkan dengan 2C, tambah 2D, kita bagi dengan 5. Maka hasilnya akan sama dengan, nah ini kan tidak bisa dijumlahkan ya, karena tidak sejenis. Coba kita cari hubungan dulu dengan persamaan yang kita dapatkan sebelumnya. Di sini ada C tambah D, itu nilainya adalah 11. Nah, supaya nilai C tambah D sama dengan 11 ini bisa kita masukkan ke dalam persamaannya, maka kita harus merubah bentuk persamaan ini supaya C tambah D-nya bisa muncul di sini. Jadi merubah bentuk bukan berarti mengubah nilainya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan ada 2C, ini ada 2D, sehingga kita bisa tuliskan 28 ditambah. Nah, karena dia di sini sama-sama 2 ya, jadi 2-nya bisa kita keluarkan, buka kurungnya, nah gitu ya. Jadi, karena 2 sudah keluar, berarti di sini yang tinggal adalah C. Nah, ikuti ya, kalau tambah ya tambah. Nah, 2 di sini juga udah keluar ya, berarti yang tinggal adalah D. Nah, seperti itu, kemudian kita bagi dengan 5. Sehingga kalau kalian kalikan ke dalam lagi, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Jadi 2 kali C, 2C, ditambah 2 kali D, 2D. Nah, seperti itu. Supaya bentuk C tambah D-nya bisa muncul, sehingga nilainya bisa kita masukkan. Karena C tambah D itu nilainya 11. Maka akan sama dengan 28 ditambahkan dengan 2 dikali gitu ya. C tambah D nilainya adalah 11. Kemudian kita bagi dengan 5. Sama dengan 28 ditambah 2 kalau kita kali 11 hasilnya 22. Kemudian kita bagi dengan 5. 28 tambah 22 itu kan 50 ya. 50 kita bagi dengan 5. Itu hasilnya adalah 10. Jadi rata-rata untuk data 6 tambah 7 tambah 15 tambah 2C tambah 2D itu adalah 10. Jadi kalau kita lihat opsinya, jawaban yang benar adalah yang C. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Diketahui rata-rata nilai suatu kelas adalah 74. Jika rata-rata nilai murid laki-laki adalah 80 dan nilai rata-rata murid perempuan adalah 72, maka perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuan adalah. Nah, soal seperti ini atau bentuk
tipe soal seperti ini sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Kalian bisa tebak kira-kira ini hubungannya kemana? Ya betul ya, hubungannya ke rata-rata gabungan. Karena di sini diketahui rata-rata suatu kelasnya, di mana suatu kelas itu terdiri dari murid laki-laki dan murid perempuan. Nah, sehingga rata-ratanya udah digabung satu kelas, didapatkan 74. Nah, kemudian di sini diketahui rata-rata murid laki-lakinya 80, rata-rata murid perempuannya adalah 72. Sehingga kita bisa menggunakan konsep rata-rata gabungan untuk menyelesaikan soal yang kedua. Oke, kita selesaikan ya. Masih ingat rumus rata-rata gabungannya akan sama dengan rata-rata ya. Kalau dia di sini adalah rata-rata murid laki-laki dan perempuan, berarti rata-rata nilai murid laki-laki dikalikan dengan banyak siswa laki-lakinya, kemudian ditambahkan dengan rata-rata murid perempuan dikalikan dengan banyaknya jumlah murid perempuannya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya murid laki-laki ditambahkan dengan banyaknya murid perempuan. Oke, kita masukkan nilainya karena rata-rata gabungannya ya. Katanya di sini rata-rata nilai suatu kelas. Nah, berarti ini udah rata-rata gabungannya. Berarti nilainya 74, kita masukkan. Kemudian masukkan rata-rata murid laki-lakinya di sini adalah 80. Kemudian kita kalikan dengan, nah di sini kan jumlah murid laki-lakinya belum diketahui ya. Jadi 80 dikali NL kita tambahkan dengan rata-rata untuk murid perempuannya itu adalah 72, kita kalikan dengan banyaknya murid perempuan yang juga belum diketahui, jadi 72 NP. Kita bagi dengan NL ditambahkan dengan NP. Nah, seperti biasa ya, sampai pada tahap ini tentu kalian harus kali silang. Jadi 74 kita kalikan dengan NL, hasilnya adalah 74 NL. Karena di sini ditambah ya, kalian ikuti ditambah 74 kali NP, 74 NP sama dengan, oke ini 80 NL tambah 72 NP kan kali 1 ya di bawahnya, jadi dia tetap 80 NL tambah 72 NP. Nah sekarang kita kelompokkan yang sejenis. Nah, di sini kan ada 74 NP, coba kita tinggalkan ya, 74 NP, ini ada kawannya, 72 NP karena dia sejenis, sama-sama NP, karena dia positif, pindah ruas jadi negatif, 72 NP, sama dengan, nah kemudian ini ada 80 NL, nah ini ada kawannya, karena dia positif, pindah ruas jadi negatif, 74 NL. Nah, kita tinggal kurangkan, 74 dikurangkan dengan 72, itu hasilnya adalah 2 NP ya. Karena dia udah sejenis ya, jadi bisa kalian kurangkan koefisien di depannya. Maka akan sama dengan, ini juga sama, 80 dikurang 74, itu hasilnya adalah oke, 6 NL. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Perbandingan jumlah murid laki-laki. Nah, perhatikan kita akan menentukan perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuannya. Kalau 2 NP sama dengan 6 NL, maka bisa dituliskan dengan 6 NL sama dengan 2 NP. Nah, kita tukar posisinya dulu ya. Karena yang diminta di sini adalah perbandingan laki-lakinya dulu, baru perempuannya. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan bentuk soalnya. Nah, kita bisa buat perbandingannya, jumlah laki-laki berbanding dengan jumlah perempuan akan sama dengan, hati-hati, di sini bukan 6:2 langsung ya, tapi kalian harus balikkan. Nah, seperti pada soal sebelumnya, jadi kalau NL banding NP, berarti yang jadi NL-nya justru di sini 2:6. Nah, gitu ya, dikebalikan. Jadi, NL-nya sini adalah 2, NP-nya sini adalah 6. Jadi, dia kebalikannya ya. 2:6 itu masih bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 2, ya, NL banding NP berarti 1:3 karena sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 adalah 1, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, yang harus kalian hati-hati ketika membuat perbandingan ini ya. Jadi kalau kalian buat NL banding NP itu 6:2, otomatis akan salah. Jadi dia kalian tinggal dibalikan aja ya. Jadi kalau di NL-nya 6, NP-nya 2 ya dibalikan. Berarti NL-nya 2, NP-nya 6. Berarti 2:6. Oke, nah ini pernah kita bahas ya pada video sebelumnya, kalian bisa cek lagi. Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Oke, jawabannya tadi yang betul adalah yang A. Nah, untuk soal yang ketiga, dua kelompok masing-masing 4 orang mempunyai rata-rata berat badan 55 kg dan 58 kg. Jika seorang anak dipertukarkan masing-masing kelompok, maka rata-rata ini berat ya, berat badan dua kelompok sama. Berapakah selisih berat badan anak yang dipertukarkan? Nah, kalau kalian menonton video yang sebelumnya ya, pada video
statistik untuk part yang pertama, kita sudah pernah bahas untuk soal ini. Nah, kita kerjakan dengan menggunakan konsep rumus rata-rata secara matematika yang lumayan panjang. Nah, ternyata untuk soal yang seperti ini ya, khusus untuk soal seperti ini itu ada cara atau trik cepatnya. Jadi, perhatikan di sini kan ada dua kelompok. Nah, dua kelompok itu memiliki jumlah orang yang sama, yaitu jumlah orangnya adalah 4. Sehingga gitu ya, untuk menentukan selisih berat badan anak yang dipertukarkan. Jadi karena ada dua kelompok tadi, masing-masing anaknya itu nanti ada yang dipertukarkan gitu ya. Maka untuk menghitung besarnya selisih berat badan anak yang dipertukarkan, kalian bisa gunakan langsung rumusnya. Nah, seperti ini ya, selisih. Nah, ini khusus untuk soal atau tipe yang seperti ini. Selisih akan sama dengan, nah tadi banyak orangnya berapa? 4 orang, berarti 4. Kalian kalikan dengan rata-rata berat badan yang paling besar dulu. Ini kan 58 ya, jadi 58 langsung dikurangkan. Kenapa dikurang? Karena yang ditanyakan adalah selisih. Dikurangkan berapa? Dikurangkan dengan 55, kemudian kalian bagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia ada 2 kelompok. Nah, ini untuk 2 kelompok yang memiliki jumlah jumlah data yang sama gitu ya. Kalau datanya berbeda, tentu rumus cepat ini tidak berlaku tentunya. Oke, akan sama dengan 4. Nah, 58 kurang 55 itu hasilnya adalah 3. Kita bagi 2. Nah, ini kan 4 bisa kita coret ya. 4 bagi 2 hasilnya adalah, oke, hasilnya adalah 2. 2 kita kali 3 hasilnya 6. Maka jawaban yang betul atau yang benar adalah yang C. Nah, kalian bisa buktikan dengan cara menggunakan rumus ya, seperti yang pernah saya bahas pada video sebelumnya. Kalian bisa cek videonya di deskripsi di bawah. Oke, lanjut lagi untuk soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat, katanya berapa nilai rata-rata barisan aritmatika kelipatan 5 mulai dari 10 sampai dengan 50. Nah, masih juga tentang rata-rata. Kita lihat dulu ya, di sini katanya ada barisan bilangan, yaitu barisan aritmatika yang merupakan kelipatan 5, yang angkanya itu dimulai dari 10 sampai dengan 50 katanya. Jadi kalau kita buat barisannya mulai dari 10 gitu ya. Nah, karena dia kelipatan 5, tentu kan setiap untuk angka berikutnya itu kan ditambah 5. Jadi 10 kita tambah 5, 15, tambah 5 lagi 20 gitu ya, sampai 50. Nah, ini adalah barisan aritmatika kelipatan 5 mulai dari 10 sampai 50. Nah, kita diminta untuk menentukan rata-rata dari barisan ini. Nah, kalian ingat kan bahwa rata-rata itu kita hitung dengan menjumlahkan datanya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, ini kan kita nggak tahu ya berapa jumlah datanya, karena ini kalau kita tuliskan sampai 50 kan banyak nih angkanya. Sehingga kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di sini adalah barisan aritmatika. Nah, sehingga untuk menentukan jumlah dari barisan ini kita bisa langsung menggunakan rumus jumlah untuk barisan aritmatika. Rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah SN. Jadi SN akan sama dengan N per 2 dikalikan dengan A yang ditambahkan dengan UN. UN ini adalah suku KN, yaitu 50 ya, suku terakhirnya. Kemudian A ini adalah suku pertamanya, yaitu 10. Nah, N ini adalah banyak bilangannya ya, nah atau banyak angkanya. Nah, di sini kan banyak angkanya kan kita belum tahu ya. Jadi dari 10 sampai 50 itu banyak bilangannya berapa kita belum tahu. Sehingga kita harus cari tahu dulu berapa jumlah datanya atau N-nya. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan rumus UN. Ya, UN itu bisa kita hitung atau bisa kita rumuskan dengan A yang ditambahkan dengan N yang dikurang 1 yang dikalikan dengan B. Nah, UN-nya itu kan tadi 50 ya, suku terakhirnya. Sama dengan A. Nah, A suku pertamanya yaitu 10, kita tambahkan dengan N-nya mau kita cari dikurang 1. Bedanya, nah beda itu selisih ya pada barisan aritmatika. Selisih suku kedua dikurang dengan suku pertama atau suku ketiga dikurang suku kedua. Jadi kalau kita lihat 10 ke 15 ini kan ditambah 5 ya, 15 ke 20 juga tambah 5, begitu seterusnya. Sehingga kita bisa tebak ya, atau bisa ketahui bahwa bedanya itu adalah 5. Nah, positif 5 gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ciri dari barisan aritmatika. Dia memiliki selisih yang sama setiap sukunya.
Nah, ini 50 kita tuliskan sama dengan 10 kita tambahkan. Nah, ini kan 5 kita bisa kalikan ke dalam ya. Jadi 5 kali N itu 5N. Nah, dikurang 5 kali 1 hasilnya 5. Jadi 5-nya kalian kalikan ke dalam. Kita dapatkan 50 sama dengan 10. Ini kan bisa dikurang 5. Hasilnya 5 tambah 5N. Nah, kita kelompokkan ya. 50, 5-nya kita pindah ruaskan jadi negatif 5 sama dengan 5N. Nah, 50 kalau dikurang 5 itu kan hasilnya 45 ya. 45 sama dengan 5N atau 5N sama dengan 45. Jadi N saja ya 45 kita bagi 5, hasilnya adalah 9. Sehingga kita dapatkan N-nya 9. Nah, kita tinggal masukkan nih ke rumusnya. Maka akan sama dengan, nah N-nya adalah 9 ya. Berarti 9 ya kita bagi dengan, ya 9 kita bagi dengan 2 ya. Oke, 9 bagi 2. A-nya tadi berapa? A-nya itu adalah 10 ya. A-nya 10, kemudian ditambahkan dengan UN. Nah, UN-nya, ya untuk UN-nya ya, UN-nya tadi berapa, Li? 50 ya. Oke, UN-nya 50 sama dengan 9 per 2. Nah, 50 tambah, 10 tambah 50 itu kan 60 ya. Ini bisa kita bagi, 60 bagi 2, 30. Oke, 9 dikali 30 itu hasilnya adalah 270 ya. Hasilnya adalah 270. Nah, itu baru jumlahnya kan. Jumlah datanya ini. Jadi jumlah dari 10 ditambahkan sampai ke 50 itu jumlahnya 270 ya kan. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah nilai rata-rata barisannya. Berarti kan yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Jadi kalian bisa lanjutkan ya. Nah, kalian bisa hitung sendiri dengan menggunakan rumus rata-rata. Jadi rata-rata tadi banyaknya data dibagi dengan, ya banyaknya data dibagi dengan, maksudnya rata-rata akan sama dengan jumlah datanya. Jumlah datanya kan 270 ya, dibagi dengan banyaknya data. Jadi 270 dibagi 9. Nah, kalau kita lihat di opsinya kan tidak ada ya. Di opsinya itu yang ada 270. Nah, kalau menurut saya yang 270 itu baru jumlah dari barisan ini. Jadi belum rata-ratanya. Karena rata-rata tadi adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya 270, banyak datanya adalah 9. Berarti 270 dibagi dengan 9, yaitu 270 dibagi 9 berapa? Yaitu 30 seharusnya. Nah, di sini seharusnya jawabannya 30 ya. Nah, seharusnya bukan 270 ya. Nah, ini kalian ganti bukan 270 karena 270 itu baru menunjukkan jumlah datanya. Jadi jawaban yang benar seharusnya adalah 30 gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal yang kelima. Rata-rata berat badan murid putra dan putri berturut-turut adalah 55 kg dan 48 kg. Jika rata-rata berat badan murid di kelas 52, maka persentase jumlah murid putri terhadap putra adalah. Nah, perhatikan ya. Ini masih terkait dengan rata-rata gabungan ya. Jadi rata-rata berat badan murid di kelas katanya adalah 52. Nah, masih rata-rata gabungan. Nah, oke. Rata-rata gabungan, kita tulis dulu ya rumusnya. Nah, ini ya. Rata-rata putra dikalikan dengan banyak siswa putra ditambah rata-rata putri dikalikan dengan banyak siswa putri dibagi banyak siswa putra ditambahkan dengan banyaknya siswa putri. Kita langsung masukkan. Oke, nah rata-rata gabungannya tadi kan 52 ya. Oke, masukkan rata-rata putri tadi berapa? Putrinya, oke 48. Oh, rata-rata putrinya tadi 55 ya. Putra dulu ya. Putra 55 ditambah yang putrinya 48 ya, dikali NPI. Jadi NPI ini adalah jumlah murid atau siswa putrinya gitu ya, dibagi dengan NPU ditambah NPI. Kali silang lagi, didapatkan 52 NPU ditambahkan dengan 52 NPI sama dengan 55 NPU ditambah 48 NPI. Nah, ini kalian tinggal kali silang ya, seperti tadi. Oke, kita kelompokkan dulu 52 NPI dikurang. Nah, ini ada yang sejenis pindah ruas jadi negatif sama dengan 55 NPU. Ini ada kawannya dikurang 52 NPU. Nah, ini kalau dikurangkan 52 dikurang 48, 4 sama dengan 55 kurang 52, 3 NPU. Nah, maka NPI sama, kita buat perbandingan dulu ya. Maka
NPI banding NPU ya, atau jumlah siswa putri banding jumlah siswa putra sama dengan, nah ingat ya, jangan 4 banding 3, dibalik ya. 3 banding 4. Nah, karena ditanyakan di sini adalah persentase jumlah murid ya, jadi kita hitung dulu untuk persentasenya akan sama dengan persentase siapa? Murid putri terhadap putra. Berarti kalian lihat perbandingan ini saja langsung 3 banding 4. Berarti 3/4 kita kalikan dengan 100%. Nah, maka akan sama dengan 100. Kalau kita bagi 4, 25 ya. Jadi 3 dikali 25 hasilnya adalah 75%. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, bagaimana sahabat excellent semuanya? Semoga lebih paham ya dengan adanya beberapa soal yang sudah dibahas terkait dengan materi statistik, dan soal-soal ini sering keluar dari tahun-tahun sebelumnya dan ada kemungkinan akan keluar juga di tahun ini. Nah, bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk tes SNBT 2023, tetap semangat. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.